pikiran kita tenang atau ngereh atau ngelekas. Hello viewers, thank you so much for click this video. Terima kasih ya kalian sudah klik video ini. Oke, hari ini kita akan membahas tentang hal-hal horor, yaitu tentang leak atau pengeleakan yang ada di Bali. Oleh karena itu, tonton video ini hingga akhir dan please like, comment, share, and subscribe di channel agar saya itu lebih termotivasi untuk mengupload video lainnya. Oke? Baiklah, hari ini kita akan membahas tentang pengeleakan di Bali. Tak semua menyakiti orang lain. Oleh karena itu, mari kita mulai. Apa sih itu leak? Jadi, leak merupakan pengetahuan kuno yang diwariskan oleh nenek moyang umat Hindu di Bali. Pada zaman sekarang, orang yang beranggapan bahwa hal-hal yang berbau leak pasti menyakiti orang lain. Perlu kalian ketahui bahwa ilmu leak ini tidak sewenang-wenang, karena ilmu ini itu bersifat rahasia. Perlu kalian ketahui bahwa leak adalah sebagai pertahanan dari serangan musuh. Karena sifatnya yang rahasia, oleh karena itu orang-orang yang berhubungan dengan leak ini akan memilih tempat-tempat rahasia. Dan juga perlu kalian ketahui bahwa leak tidak menyakiti. Yang menyakiti itu adalah ilmu sihir atau nerang jana. Ini adalah ilmu yang sangat jahat, karena khusus untuk menyakiti orang karena beberapa hal seperti iri hati, dengki, dan juga ingin menang sendiri dengan cara-cara yang tidak benar, cara-cara yang salah. Nah, ilmu inilah yang dikatakan adalah ilmu pengiwul. Ilmu pengiwul inilah yang banyak berkembang di kalangan masyarakat, seringkali dicap sebagai ilmu leak. Selama ini, banyak orang yang beranggapan bahwa hal-hal yang berbau leak pasti sifatnya negatif. Tapi hal itu tidak semuanya benar. Nah, sebagai contoh, seseorang yang ada hubungannya dengan makhluk yang sangat mengerikan ini pasti dianggap berilmu hitam, sehingga wajib dijauhi, bila perlu diusir dari desa, karena hanya akan menyebabkan malapetaka. Seperti kisah calon arang. Apa kalian pernah mendengar kisah calon arang ini? Atau pernah menonton? Please komen di bawah. Nah, karena kisah calon arang diceritakan kalau wanita jahat yang membuat Jawa dan Bali jadi mencekam itu punya ilmu pengeleakan. Dengan ilmu itu, dia bisa merubah diri menjadi leak dan menyebarkan penyakit yang tidak wajar kepada penduduk. Semakin banyak wabah yang disebarkan, semakin kuatlah orang yang berubah menjadi leak itu. Tapi ada hal yang sangat saya ingin beritahu pada kalian, bahwa pada prinsipnya pengeleakan adalah mempelajari ilmu kerohanian yang cukup tinggi. Tidak setiap orang bisa melakukannya karena butuh konsentrasi tinggi dan melakukan meditasi serta ritual-ritual lainnya. Seorang pengeleak akan berusaha membuka pintu-pintu aura di dalam tubuhnya agar bisa memancarkan cahaya-cahaya yang sangat berkilau. Biasanya, seseorang yang telah berhasil pada tahap ini bisa mengeluarkan cahaya dari mata dan mulutnya. Seseorang yang melihat dari kejauhan akan melihat orang yang sedang melakukan ritual ini seperti sedang terbakar. Sebenarnya orang yang mengeluarkan cahaya itu tidak terbakar. Tubuhnya merasakan rileks sehingga aura yang dimiliki terpancar dengan baik. Selama ini pengeleakan selalu dianggap sebagai ilmu hitam yang sangat menyeramkan. Akhirnya stigma kalau ilmu ini digunakan untuk menyakiti orang tidak bisa terbantahkan lagi, ya kan? Sebenarnya, ilmu ini dipelajari untuk memberikan sensasi relaksasi yang tinggi saat meditasi. Saat tubuh rileks dan seperti menyatu dengan alam, meditasi akan berjalan dengan lancar hingga seseorang bisa merogoh sukma atau astral projection. Saat mengalami astral projection, arwah dari seseorang akan keluar dari tubuhnya meski masih memiliki benang merah yang saling menghubungkan. Saat sudah merogoh sukma, seseorang bisa kemana saja dengan cepat, seperti layaknya seseorang sedang bermimpi pergi ke tempat-tempat yang mereka ingin datangi. Mereka akan memiliki kecenderungan gampang emosi karena jiwanya akan terganggu. Makhluk yang masuk itu kemungkinan besar akan membuat orang itu jadi seorang yang jahat. Terlebih kalau ada rangda masuk, seseorang akan mengalami gangguan yang susah sekali untuk disembuhkan. Tidak semua ilmu bisa dipelajari dengan cara otodidak. Untuk ilmu-ilmu sains mungkin bisa saja kan, tapi kalau ilmu kebatinan itu sulit sekali. Seseorang yang ingin menguasai ilmu seperti pengeleakan harus memiliki guru yang mengajarkan mereka cara yang benar.
Dengan adanya seorang guru, seseorang akan mengarahkan siapa saja tanpa membuat mereka menjadi celaka. Agar pengeleakan bisa berjalan dengan lancar tanpa diganggu oleh hal-hal yang mengerikan, seseorang harus melatihnya dengan baik. Dia harus mampu membuat lubang aura pada tubuhnya tidak dirasuki oleh makhluk halus dengan mudah. Kalaupun nanti kebobolan atau langsung masuk gitu hantunya atau makhluk-makhluk halus, dia juga harus mampu menetralisasinya agar residualnya tidak meninggalkan aura negatif. Inilah beberapa hal tentang pengeleakan yang harus diketahui oleh banyak orang. Pada prinsipnya, semua ilmu itu baik, tapi penggunalah yang akan membuat tetap baik atau menjadi buruk. Oke viewers, sekarang saya akan menjelaskan tingkatan dari pelajaran pengeleakan. Yang pertama, kita diajari bagaimana mengendalikan pernafasan. Di Bali, ini disebut dengan mekekanggihan atau pranayama. Tingkat 2, kita diajarkan visualisasi. Dalam ajaran ini disebut ningalen sang yang mengep. Tingkat 3, kita diajarkan bagaimana kita melindungi diri dengan tingkah halus dan tanpa emosi dan dendam. Di ajaran ini disebut penggerak sejiwa. Tingkat 4, kita diajarkan mengkombinasikan dari gerakan pikiran dengan gerak tubuh. Dalam bahasa yoga disebut mudra. Karena mudra ini berupa tarian jiwa, akhirnya orang melihat atau yang menonton dibilang nengkleng, berdiri dengan satu kaki. Mudra yang kita pelajari persis seperti tarian Siwa Nataraja. Di tingkat 4, maka berulah kita diajarkan meditasi dalam ajaran pengeleakan disebut ngeregep, yaitu duduk bersila, tangan disilangkan di depan dada sambil mengatur pernapasan sehingga pikiran kita tenang atau ngereh atau melekas. Tingkat 5, kita diajarkan bagaimana untuk melepas roh atau mulai sangyang atma ring bayu sanda idep melalui kekuatan batin dan pikiran. Bahasa sekarang disebut levitasi, berada di luar tubuh. Pada saat levitasi, kita memang melihat tubuh kita beku padaya, namun kesadaran kita telah dipindahkan ke tubuh halus. Dan disinilah orang disebut berhasil dalam ilmu leak. Namun itu cukup berbahaya jika tidak waspada dan iman yang kuat, dan kita akan salah secara mental. Bahkan kita bisa tersesat di alam gaib. Itulah yang mengakibatkan kematian atau disebut mati suri. Maka begawan kita sangat benar. Apapun yang kamu ingat pada saat kematian, kesanalah kamu sampai. Dan apapun yang kamu pikirkan, begitulah jadinya. Nah, tentu saja dalam pelajaran ini pasti dibutuhkan ketekunan, puasa, berbuat baik. Dan pengetahuan ini tidak akan berhasil jika masih ada rasa dendam dalam pikiran. Apabila kita belajar untuk tujuan yang tidak baik, yakin tidak akan mencapai tujuan. Celakanya adalah roh leak yang lewat ke rumah orang lain yang mana ada bayi, otomatis bayi itu akan terbangun dan menangis. Nah, hal ini disebabkan frekuensi bayi sama seperti kita, sebab bayi masih peka. Bayi tersebut tidak takut, cuma kaget atau seperteran yang lewat kayak handphone gitu. Nah, hal inilah yang dinamakan bahwa bayi itu mah leak. Padahal tidak. Leak itu dilarang untuk melewat keluarga yang mempunyai bayi untuk melepas roh, karena bayi akan menangis yang membuat orang mengetahui bahwa di sanalah ada leak. Namun jika leak itu adalah orang yang jahat, maka dia tidak akan memikirkan hal itu. Dia akan mencoba mengganggu bayi itu, membuatnya dia sakit, menangis. Nah, sehingga leak namanya rusak di orang-orang di masyarakat. Apalagi ada orang sakit keras, leak iseng lewat atau sekedar jenguk melalui roh, sudah dipastikan orang tersebut akan kaget dan bisa jadi denyut jantung berhenti alias mati. Maka dari itu, sang balian yang bijak akan memagari rumah orang sakit atau yang punya bayi dengan aksara tertentu yang artinya sebagai simbol para penganut leak dilarang masuk. Apabila ini dilanggar, perang antara leak dan balian terjadi masalah kalah dan menang, tergantung siapa yang mumpuni. Nah, disinilah terjadi perang kewiksesan atau kesaktian. Nah, inilah yang sering terjadi di Bali, disebut dengan siap peteng.
pada umumnya dari pihak Leak yang sering kalah sebab Leak tidak mempelajari ilmu menyerang, namun ilmu bertahan. Sedangkan Balian bisa saja nyiwet tengen, positif negatif, udah pasti dia yang menang. Nyakitin bisa, ngobati pun juga bisa. Oke viewers, sekarang saya akan menyebutkan kekuatan Leak terletak pada sihirnya. Yang pertama adalah Leak atau merah Brahma. Leak hanya mampu mengeluarkan cahaya merah api. Yang kedua adalah Leak bulan, Leak pemaron, Leak bunga, Leak sari, Leak cemeng randu, Leak Klakasiwa. Klakasiwa inilah yang tertinggi karena ketujuh cakranya mengeluarkan cahaya sesuai dengan kehendak batinnya. Setiap memiliki tingkat daya tertentu, disinilah penganut Leak sering kecelek atau ketika emosinya labil. Nah, ilmu tersebut bisa membabi buta atau bumerang untuk dirinya sendiri. Inilah yang membuat kehancuran nama Leak, sama seperti pistol, jika salah digunakan akan berbahaya. Oleh karena itu, kestabilan emosi sangat penting. Jadi viewers, pengeliakan itu sebenarnya tidak menyakiti. Yang menyakiti itu adalah orang yang memiliki ilmu hitam dan menggunakan hal-hal tersebut untuk hal-hal negatif, yaitu balas dendam, iri hati, dengki, dan untuk mengurungkan diri sifat negatif. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat perlu sekali menghargai, saling toleransi, dan juga tidak rasis. Oleh karena itu, tetap waspada, namun jangan membuat orang tersakiti. Itulah tadi tentang Leak. Menurut kalian bagaimana? Apakah kalian masih beranggapan bahwa Leak itu masih bersifat negatif? Apakah seperti itu? Please komen di bawah ya. Ingat dan ingat, yang menyakiti itu adalah ilmu hitam dan orang yang melaksanakannya hanya untuk tindakan yang bersifat kejahatan. Oleh karena itu, tetaplah waspada, selalu berdoa, dan juga please hargai orang lain agar kehidupan kita tetap damai. Oke? Terima kasih sudah menonton. Don't forget to like, comment, share, and subscribe di channel agar saya itu lebih termotivasi untuk mengupload video lainnya. Dan juga please komen di bawah video apa yang perlu saya bahas lainnya ya. Arigatou gozaimasu and bye.